itu ada 3 macam mimpi. Tito Apa itu? Yoni, Gondoyoni, Puspo Tajem. Aduh, apa itu istilah apa itu lagi? Iya. Yang pertama itu dibalik pantainya itu dibalik biar biar mimpinya lanjut gitu bersombong gitu. Ya itulah. Itu bisa nggak sih? Ya, itulah apa antiknya dalam dunia mimpi gitu kan. Wah, tentang mimpi. Mimpi itu sebuah petunjuk. Ya belum tentu kalau semua mimpi petunjuk berarti akan menjadi sebuah hal yang positif. Berarti tidak semuanya mimpi itu adalah petunjuk. Ada beberapa mimpi yang hanya sekedar bunga tidur kalau orang Indonesia bilang kan hanya gitu. Ya. Nggak harus petunjuk semua. Tergantung. Yang bisa diartikan itu sebagai bunga tidur atau mimpi sebagai petunjuk, ada perbedaan-perbedaannya enggak? Pasti ada. Contohnya, Pak? Kayak gini, proses sebelum tidurnya. Iya. Proses sebelum tidur, kalau Gimana? dalam Islam itu sendiri ada yang berdoa dulu, berwudu dulu, sholat sunnah dulu, agar tidurnya itu tidur yang penuh dengan rahmat, akhirnya Iya. mendapatkan petunjuk dari mimpi. Itu diantara mimpi yang petunjuk. Kayak gitu. Itu dalam dunia Islam seperti itu. Kalau itu sebagai bunga tidur, Ya hanya sekedar mimpi, kita contoh kepengen cewek A gitu. Iya. Terus dipikir, terus tahu-tahu tidur bertemulah dengan cewek A itu. Itulah bunga tidur seperti itu. ya kadang kan saya pernah mimpi kayak gini. Saya kok mimpi saya sedang bernyanyi gitu. Iya. Di depan audien, di panggung katakanlah di Iya. panggung. Bangun-bangun, wah, Ternyata mimpi. cuma mimpi. Minimal Itu bunga tidur. ya termasuk. seperti itulah. Ya karena sebelum tidur kadang yang Main gitar dulu kayak gitu. ya termasuk Nah, langsung tidur aja. ya itu kalau Islam, tapi kan tidak mesti orang di luar Islam berarti tidak bermimpi yang petunjuk. Ada kan? Kalau Ada. di Jawa itu ada 3 macam mimpi. Tito Apa itu? Yoni, Gondoyoni, Puspo Tajem. Aduh, apa itu istilah apa itu lagi? Iya. Yang pertama itu apa tadi? Gondoyoni itu bunga tidur, Tito Yoni itu Oh. karena dibawa oleh setan, terbawa setan. Tito Yoni Nah, di bawah setan. kalau Gondoyoni itu Gondoyoni. karena bunga tidur. Bunga tidur. Nah, terus Puspo Tajem. Puspo Tajem. Puspo Tajem itu ilham kalau dalam bahasa Islamnya. Islamnya. Nah, Yang ilham. dimaksud itu adalah petunjuk. Petunjuk, iya, seperti itu. Ada 3 unsur mimpi, Tito Yoni, Gondoyoni, Puspo Tajem. Ya. Kalau itu apa kan ada yang tafsir mimpi Tafsir gitu. Oh, tafsir mimpi itu bukan dari sekarang. Di zaman Nabi siapa ya? Nabi Yusuf itu sudah Ya. ada. Sudah ada tafsir mimpi. Dan Nabi Yusuf itu sebagai tafsir mimpi yang luar biasa. Oh. Yang menjadi kenyataan setelahnya. Dan itu berarti petunjuk, Petunjuk. bukan bagian dari apa? Bunga tidur. Iya. Tapi bunga tidur bisa ditafsirkan dengan tafsir itu enggak sih? Ya kalau sekedar bunga tidur ya enggak lah. Enggak ada. Enggak, di situ sekedar kalau karena di kita buku tafsir ada buku tafsir. Ya ada buku tafsir itu kan, tapi kan valid atau enggak validnya kan nggak tahu. Ya, misalkan saya mimpi dikejar-kejar apa hantu atau dikejar-kejar ular gitu, ada enggak di tafsir mimpi? Ya ada, di buku tafsir mimpi itu lengkap. Dan itu bisa Oh, tidak dikatakan bisa petunjuk. dijadikan rujukan. Tidak bisa dijadikan Bukan. rujukan. Itu kalau- hanya tafsirannya saja. hanya tafsiran-tafsiran. Artinya setiap mimpi bisa ada di tafsir mimpi itu. Iya, kalau Meskipun buku itu bukan- primbon ya, kalau di Jawa primbon tafsir mimpi itu ada. Oh gitu. Tapi itu enggak harus dikatakan petunjuk gitu. Enggak. Hanya Bisa. tafsir. Hanya tafsir saja. Tapi bisa kejadian enggak? Ya bisa jadi karena keyakinan orang itu sendiri. Ya misalkan saya mimpi apa terus ditafsirnya seperti ini, kalau mungkin di buku apa tadi primbonnya itu artinya itu ini kamu akan seperti ini gitu. Sebenarnya Bisa kayak terjadi. gini, tidak ada orang yang tahu masa depan. Iya. Iya kan? Iya sih. Iya kan? Iya. Nah, termasuk masalah mimpi itu. Mimpi itu hanya sekedar petunjuk bagi orang-orang yang benar-benar mencari dan mendekatkan diri sama Allah. Dulu di zaman Nabi Yusuf, kalau nggak salah, itu ada 1-2 orang sama mimpinya, tapi ternyata beda artinya.
Oh gitu. Nah, ada itu. Jadi waktu itu Nabi Yusuf waktu di penjara, terus dua orang itu bermimpi sama, azan semuanya, Ya. mimpinya azan. Tapi satu orang itu dibebaskan dan satu orang malah dihukum Dibebaskan dari penjara itu. Tapi satu orangnya lagi kok malah dihukum mati. Kayak gitu. Meskipun mimpinya sama. Berarti tafsir mimpi yang sekarang itu tidak bisa dijadikan rujukan. Oh gitu. Nah, karena apa? Tafsir mimpi bisa satu mimpi beda arti. Apa itu tergantung orangnya gitu. Bisa jadi. Misalkan Waktu si itu. A mimpinya itu kan si A mungkin sifatnya. Nah, itu. Jadi dulu itu waktu zaman Nabi Yusuf itu satu orang yang mimpi azan terus dibebaskan itu dia adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Terus yang satu lagi mimpi azan sama, tapi karena dia tidak pernah beribadah dan iman kepada Allah akhirnya malah dihukum. Itu yang mimpi adzan itu orangnya itu. Orangnya Yang dihukum mati itu. sama mimpi adzan sama. sama mimpi azan. Artinya berbeda. Artinya berbeda. Itulah susahnya untuk mentakwilkan sebuah mimpi. Seperti itu. Oh, misterius jadi Misterius. mimpi. Ada yang bilang seperti ini. Setelah orang apa namanya? Istikharah. Itu kalau mimpi yang kaitannya dengan apa yang diistikharahkan gitu. Itu bisa dikatakan petunjuk. Iya seperti itu, yaitu yang namanya mencari petunjuk kepada Allah melalui mimpi. Bahwa sekarang malaikat Jibril itu kan sudah tidak ditugaskan untuk menurunkan wahyu karena sudah tidak ada nabi lagi. Iya. Jadi masih bertugas untuk apa? Memberikan ilham kepada orang yang dekat dengan Allah. Ulama itu bisa jadi melalui mimpi. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi perbedaannya orang yang istikharah sama yang tidak ya berbeda. Itu mimpinya pun artinya bisa beda-beda gitu. Bisa berbeda, terus proses sebelum mimpinya bagaimana. Kalau orang istikharah berarti kan dia dalam kondisi suci. Benar-benar mendekatkan diri, terus wudhu jelas. Ada yang ngomong seperti ini. Orang mimpi buruk gitu. Terus makanya kalau mau tidur cuci kaki atau gimana bersih-bersih atau gimana gitu. Ya itu benar dalam dunia Islam. Cuci kaki kan wudhu, bukan hanya kaki saja bahkan kan. Iya. Dari tangan, mulut kumur-kumur dulu sampai muka sampai kaki kan. Iya. Itu bersih-bersih. Bisa orang untuk menghindari agar tidak mimpi buruk. Bisa. Termasuk apa? Menggebas tempat tidur. Digebas dulu, dibersihkan dulu biar jin-jin itu tidak ikut tidur di situ. Karena seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Iya, gitu. Karena kotornya tempat tidur di situ juga untuk tidur bahasa mereka. Oh, dengan menggebas itu mengusir jin. Tanpa sadar. Oh, iya. Saya pernah mendengar cerita mungkin dari saudara saya, bahwa saya ini katanya di mimpi ketemu sama bisa dikatakan mbahnya atau neneknya atau kakeknya gitu. Mbahnya ngomong seperti ini. Kemudian itu dijadikan apa? Mungkin petunjuk agar dikirimin doa gitu. Kayak gini, orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin akan menemui orang yang masih hidup dalam tanda arti apalagi melalui mimpi. Kayak gitu kan? Iya. Gak mungkin dong kalau menemui berarti orang itu masih hidup karena sudah beda alam. Kayak gitu. Meskipun di dalam mimpi. Nah, bisa jadi mereka itu bertemu dengan korinnya mbahnya. Maksudnya korin itu pendamping. Setiap orang itu punya korin. Pendamping. Ya gitu. Besok-besok lah kalau mau bahas konten lagi masalah korin bisa lah insya Allah. Gitu. Bukan arwahnya berarti. Bukan arwah, bukan ruhnya. Bukan ruh. Ya. Kalau ruh itu urusan Allah. Sudah beda alam. Kalau korin biasanya usianya itu lebih panjang daripada itu yang mendatangi lewat mimpi. Bisa jadi seperti kemudian itu bisa diartikan petunjuk maksudnya. Ya belum tentu seperti itu. Ya banyak juga sih yang mimpi didatangin sama ini mbahnya, kemudian berarti ini mungkin kurang
jarang dikirim doa ya, gitu. permasalahan bertemu atau tidak bertemu dengan mbahnya yang sudah meninggal, kewajiban kita sebagai anak, sebagai cucu yang mendoakan. Jangan dulu menunggu mimpi baru kita berdoa kayak gitu. Kadang kan kalau orang tidur itu banyak yang mengigo. Tiba-tiba sedang tidur kok ngomong gitu. Apa itu karena mimpi? Kadang ya kayak kita sendiri ya. Kayak kita itu kadang itu katanya orang ngigo kan nggak sadar. Iya benar. Itu hampir setiap malam ngigo, padahal aku nggak ngimpi. Nggak ngimpi. Gitu. Jadi bedanya? katanya itu karena alam bawah sadar itu sendiri. Antara saraf motorik, sensorik atau apalah itu ahli medis yang paham. Kadang temen lagi tidur bareng tiba apa sih ngomong? Iya, enggak sih. Tapi anehnya kan gini, misalkan ketika ngigo terus ditanggapin dia kadang nyambung gitu. Ya mungkin alam bawah sadarnya. Oh, jadi berbeda sama yang namanya mimpi. Gitu. Ya beda jauh. Ini lagi, Pak. Ya mungkin ini ada lucu-lucuan atau gimana. Saya kurang paham. Katanya kalau itu mimpi kan ada lagi mimpi enak-enaknya tiba-tiba bangun gitu. Terus katanya dibalik pantatnya itu dibalik biar mimpinya lanjut gitu, bersambung gitu. Ya itulah itu bisa ya, itulah apa antiknya dalam dunia mimpi gitu kan. Iya. Setiap personal orang itu berbeda-beda kayak gitu kan. Tapi banyak loh orang yang ngomong kayak gitu. Ya mungkin iya kayak gitu kan. Karena personal orang beda-beda gitu kan. Dalam dunia mimpi seperti itu. Kalau mimpi di rep-rep itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa itu rep-rep? Yang kayak kita itu ketindihan apa ya? Nggak bisa gerak kayak gitu. Itu nggak bisa gerak. Itu memang ada pengaruh dari dunia jin kayak gitu. Jin yang mengganggu orang sedang tidur gitu. Iya. Itu tadi karena kurang bersihnya tempat tidur kita, terus tidak berdoa sebelum tidur. Gitu. Dan jin tetap mengganggu orang yang sedang tidur lah. Justru orang mengganggu itu kan dia tidak punya kekuatan secara spiritual, kecuali makanya berdoa dulu sebelum tidur.